Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Injil hari ini berbicara tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman dan mendesak kita untuk waspada. Pada masa jemaat Kristen perdana, banyak orang berpikir bahwa akhir zaman sudah dekat dan Yesus akan datang kembali. Zaman kita pun kadang masih ada orang atau sekelompok orang yang berpikir bahwa akhir zaman sudah dekat. Oleh karena itu adalah baik bagi kita untuk merenungkan arti kewaspadaan. Ayat 42. Perhatikanlah karena kamu tidak mengetahui hari ketika Tuhanmu akan datang, maka tetaplah kamu berjaga. Mengenai hari dan waktunya akhir dunia, Yesus telah berkata, tetapi untuk hari atau waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu. Para malaikat pun tidak tahu, putra pun tidak tahu, kecuali Bapa sendiri yang tahu. Sebagaimana dikutip dalam Injil Markus bab 13 ayat 32. Pernah beberapa tahun lalu ada orang-orang yang meramalkan tentang akhir dunia. Bagaimana hal itu akan terjadi? Setelah tahun 1000, ada yang mendasarkan diri pada kitab Wahyu bab 20 ayat 7. 1000 tahun telah berlalu tetapi tahun 2000 tidak akan berlalu. Itulah sebabnya ketika tahun 2000 mendekat, banyak orang yang sangat khawatir. Bahkan ada beberapa orang yang sedih karena datangnya akhir zaman, sehingga ada yang bunuh diri. Namun tahun 2000 datang dan tidak terjadi yang disebut akhir dunia. Masalah yang sama ada di komunitas Kristen pada abad-abad pertama. Banyak orang dari masyarakat mengatakan bahwa akhir dunia sudah dekat dan Yesus akan datang kembali. Beberapa komunitas Tesalonika di Yunani mendasarkan diri pada khotbah Paulus yang berkata Yesus akan datang kembali. Itulah sebabnya mengapa ada orang-orang yang tidak lagi mau bekerja, karena mereka berpikir bahwa akhir zaman akan datang dalam beberapa hari atau beberapa minggu, sehingga mereka tidak perlu lagi bekerja karena Yesus akan datang kembali. Saudara dan saudari, Paulus menjawab bahwa kedatangan Anak Manusia kembali tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dan bagi mereka yang tidak mau bekerja, Paulus berkata, siapapun yang tidak bekerja tidak akan makan. Secara umum, orang-orang Kristen hidup dalam harapan kedatangan Yesus yang akan datang.
Yesus datang untuk melaksanakan penghakiman terakhir guna mengakhiri sejarah dunia ini dan untuk meresmikan fase baru sejarah, yakni surga dan bumi yang baru. Saudara dan saudari, mereka percaya bahwa ini akan terjadi dalam 1 atau 2 generasi. Banyak orang akan tetap hidup ketika Yesus menampakkan diri lagi. Sampai saat ini, kedatangan Yesus belum terjadi. Bagaimana penundaan ini dapat dipahami? Saudara dan saudari terkasih, hal ini karena mereka tidak menyadari bahwa Yesus telah ada dan hidup di tengah-tengah kita. Aku bersamamu selalu sampai akhir zaman. Yesus sudah berada di tengah kita dalam perjuangan kita untuk keadilan, perdamaian, dan kehidupan. Kepenuhan hidup belum tercapai, tetapi kejaminan kerajaan surga sudah berada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya mengapa kita mengharapkan pembebasan penuh kemanusiaan kita. Yesus sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu ayat 43-51. Contoh tuan rumah dan hamba-hambanya. Pertimbangkanlah ini. Jika tuan rumah telah tahu pada jam berapa pencuri akan datang, ia akan tetap berjaga dan tidak akan membiarkan siapapun untuk menerobos dinding rumahnya. Yesus mengatakan ini dengan jelas. Tidak ada yang tahu mengenai waktunya, mengenai hari dan jamnya. Tidak ada yang tahu, baik malaikat maupun putra, tetapi hanya Bapa yang tahu. Saudara dan saudari, yang terpenting bagi kita adalah dapat memahami kedatangan Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam pribadi orang-orang miskin dan dalam begitu banyak cara dan peristiwa dari hidup kita sehari-hari. Yang terpenting juga membuka mata kita dan mengingat komitmen hamba yang baik yang Yesus ucapkan dalam perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.